Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, dalam video kali ini Bapak akan membawakan materi pembelajaran yaitu tentang hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak itu ada apa saja ya? Dan mari kita bahas dalam video kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi video, kita akan melihat dulu tujuan dari pembelajaran atas video yang Bapak buat kali ini. Yaitu yang pertama adalah setelah melihat video ini, siswa mampu untuk mengidentifikasi 6 contoh dari hak dalam kehidupan sehari-hari. Wow. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk menuliskan pengertian, contoh, dan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi tentang hak dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 hak. Hak itu apa saja yang akan kita bahas di sini? Yaitu adalah hak sebagai seorang anak, hak sebagai seorang pelajar, dan hak sebagai warga negara. Wah, ternyata 3 hak ini adalah hak yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Maka kita akan coba lebih dalam untuk membahasnya. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh tentang 3 hak tadi, mari kita coba mempelajari dulu apa itu hak. Nah, kalian bisa lihat pada layar bahwa hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir bahkan ia sebelum lahir. Yang pertama adalah hak sebagai seorang anak. Haknya ada apa saja ya? Wah, ternyata sudah banyak nih Bapak cantumkan di sini. Ada 10 hak anak yang akan Bapak jelaskan. Yaitu yang pertama adalah hak untuk bermain. Hak untuk bermain ini merupakan hak seorang anak untuk bisa mendapatkan waktu bermain. Wah, bayangin saja kalau kita nggak dikasih waktu bermain ya. Wah, itu sangat melanggar hak kita sebagai anak. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Wah, tentunya yang melihat video ini pasti sudah sekolah kan? Nah, kalaupun belum sekolah, kalian pasti harusnya sudah tahu bahwa hak kalian adalah untuk mendapatkan pendidikan, yaitu menjadi seorang pelajar. Kemudian yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan, karena setiap anak itu dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan hak yang keempat adalah hak untuk mendapatkan identitas. Hak identitas adalah maksudnya adalah hak kita untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan atau sebuah kebangsaan. Kemudian hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Ini hampir mirip ya dengan identitas tadi ya. Kemudian hak yang keenam. Hak yang keenam adalah mendapatkan makanan. Wah, ini tuh sudah jelas ya, karena tidak ada bayi yang baru lahir itu langsung dia bisa cari makan sendiri. Ternyata tidak. Kita disediakan ya waktu macam-macam ya. Ada yang dari lahir kita sudah disediakan oleh orang tua kita ASI, sampai kita besar bubur dan seterusnya nasi. Itu kita masih, selama kita masih anak-anak, kita masih mendapatkan hak atas makanan tersebut. Nah, karena kita belum dituntut untuk bekerja. Yaitu yang kemudian hak yang berikutnya adalah untuk mendapatkan kesehatan. Semua anak harus sehat tentunya. Kemudian yang ke-8, hak untuk mendapatkan rekreasi. Wah, pasti semua anak-anak pengen liburan kan? Nah, pasti. Ya, kemudian yang ke-9, hak untuk mendapatkan kesamaan. Artinya dalam sebuah keluarga itu ada kakak, adik. Nah, semuanya harus mendapatkan kasih sayang yang sama. Kemudian yang ke-10, hak untuk berperan dalam pembangunan. Wah, karena dari mulai anak-anak kita mulai merintis bagaimana cara kita belajar sampai pintar, sampai akhirnya bermanfaat bagi bangsa dan negara dan membangun bangsa ini jadi lebih baik. Pasti kalian sanggup kan? Kemudian yang kedua, hak yang kedua adalah hak sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kemudian nilai dari guru, dan mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Wah, ini sudah kalian rasakan ya, tentunya kalian sudah merasakannya, bahwa setiap sekolah kita itu akan diperlakukan secara adil, kemudian kita mendapatkan nilai, kemudian kita juga mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Wah, tentunya semua anak-anak yang sudah sekolah itu pasti merasakan bagaimana dibimbing
merasa mendapatkan sebuah pendidikan. Kemudian yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Wah, setiap sekolahan pasti punya fasilitas perpustakaan. Kalau kalian bukan siswa dari sekolah itu, kalian tentu tidak boleh meminjam di perpustakaan itu. Tapi kalau kalian sudah sekolah di sana, maka kalian juga berhak atas fasilitas tersebut, yaitu boleh meminjam buku di perpustakaan. Kemudian yang keempat, berhak mempunyai banyak teman, karena setiap pelajar itu wajib dan sangat disarankan untuk memiliki teman yang banyak. Kemudian yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Wah, ini sama ya, kurang lebih seperti perpustakaan tadi. Cuman masih banyak fasilitas lain yang ada di sekolah yang bisa juga kalian gunakan untuk selama menjadi seorang pelajar. Nah, dan sekarang adalah yang terakhir atau yang ketiga. Yang ketiga adalah hak sebagai warga negara. Ini adalah sebuah hak yang sudah melekat pada diri kalian ketika kalian menjadi warga negara Indonesia. Yaitu yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kenapa? Karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya contohnya saja, setiap orang yang bekerja dan mendapatkan upah bisa meningkatkan hidupnya menjadi lebih layak. Nah, itulah tujuan dari hak warga negara. Kemudian yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Nah, karena kita sejak lahir, kita sudah bisa diberikan hak untuk hidup di dalam negara Republik Indonesia. Itu adalah salah satu contoh dari hak sebagai warga negara. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, kalian sadari bahwa kalian yang sedang menonton ini itu pasti memiliki ayah dan ibu. Ayah dan ibu menikah dengan cara yang sah, kemudian melahirkan kalian dan membuat kalian memiliki hak sebagai warga negara. Begitu juga nanti ketika kalian besar, kalian menikah dengan cara yang sah tentunya, itu juga akan melanjutkan dari hak sebagai warga negara bagi anak-anak kalian. Nah, berikutnya, yang keempat, hak untuk kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, setiap anak itu berhak ya, dia tumbuh dan berkembang, berprestasi, bahkan dia menjadi yang pintar, menjadi yang terbaik di kelas. Itu semuanya adalah hak dari seorang anak dan juga hak sebagai warga negara. Nah, jadi ada dua ya langsung ya, haknya juga sebagai anak dan sebagai warga negara. Hanya bedanya warga negara ini tidak terbatas usia ya. Nah, dengan berakhirnya slide hak sebagai warga negara tadi, maka berakhir pula video pembelajaran pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang hak dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Bapak sampaikan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan atau video berikutnya. Terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.